Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bianca dari kelas 10 IPA. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu kerajaan Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Saya akan membahas Kerajaan Sriwijaya dari awal ia berjaya hingga ia runtuh. Jika kamu penasaran, saksikan sampai akhir ya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Buddha yang bercorak maritim yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Nah, apa itu kerajaan maritim? Kerajaan maritim adalah sebuah istilah untuk kerajaan yang mengandalkan perdagangan dan pelayaran untuk menopang ekonomi kerajaannya di laut. Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak raja pada masanya, tetapi dua raja yang terkenal adalah Raja Dapunta yang Srijayanasa yang merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya. Ada pula Raja Bala Putra Dewa yang berhasil mengangkat kerajaan Sriwijaya untuk diakui sebagai kerajaan maritim. Tapi bagaimana kerajaan Sriwijaya bisa berjaya? Nah, salah satu alasannya adalah karena kerajaan Sriwijaya menjalin perdagangan dengan pedagang dari luar negeri. Ia berjalin hubungan perdagangan dengan Cina dan India sejak abad ke-7 Masehi. Dari hubungan perdagangan tersebut, Sriwijaya dapat memiliki akses perdagangan rempah-rempah dari India dan juga barang-barang seperti sutra dan porselen dari Cina. Di kerajaan Sriwijaya ada juga banyak pedagang-pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan. Bahkan ada sebuah perkampungan untuk orang-orang Arab yang tinggal di kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal karena hasil-hasil alamnya yang berupa rempah-rempah, penyu, gading gajah, kayu cendana, kapur barus, dan barang-barang logam seperti emas, perak, besi, dan timah. Kerajaan Sriwijaya dapat menguasai lalu lintas strategis jalur-jalur perdagangan seperti Selat Melaka, Selat Sunda, Semenanjung Melayu, Tanah Gentingkra, dan Jambi. Ia menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran dari India ke Cina. Pada akhir abad ke-9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Tapi seiringnya waktu, kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan. Kerajaan Sriwijaya menghadapi beberapa serangan pada abad ke-12. Yang pertama ada serangan kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Serangan ini diperintahkan oleh Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Meskipun serangan ini tidak berhasil, serangan tersebut berhasil melemahkan Sriwijaya. Setelah serangan kerajaan Medang Kamulan, ada juga serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang terjadi pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Alasan dibalik serangan ini tidak diketahui, tetapi diperkirakan karena masalah politik dan persaingan perdagangan. Dan pada akhirnya, kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada 1477 Masehi yang disebabkan oleh serangan Majapahit. Kemunduran ekonomi dan perdagangan di kerajaan Sriwijaya juga diakibatkan oleh negara-negara yang sempat ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda yang melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Walaupun kerajaan Sriwijaya sudah runtuh, kerajaan Sriwijaya berdampak pada masa sekarang. Yang pertama ada persebaran agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Buddha seperti yang dikatakan oleh pendeta Tiongkok bernama Itsing. Sriwijaya seringkali dikunjungi oleh para biksu dari mancanegara, sampai-sampai ada asrama khusus untuk para pelajar di Sriwijaya yang sedang belajar agama Buddha. Melalui Itsing, kehidupan keagamaan agama di Sriwijaya tersebar. Yang kedua ada persebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dipakai dari zaman kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini digunakan untuk mempelajari agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan untuk para prajurit, para pedagang, dan para pelaut Sriwijaya. Sehingga bahasa Melayu ini tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Terdapat beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya yang bisa ditemukan pada saat ini, seperti prasasti dan candi. Ada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat kota Palembang. Prasasti ini adalah prasasti tertua dari kerajaan Sriwijaya yang ditulis pada tahun 605 Saka atau 635 Masehi. Dalam prasasti ini dituliskan bahwa Dapunta yang Srijayanasa, yaitu Maharaja Sriwijaya pertama, mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu bersama 20.000 personilnya.
Kedua, ada prasasti Talang Tuo yang ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini ditulis pada tahun 606 Saka atau 680 Masehi, yang berisi adanya pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra atas perintah Dapunta Hyang Srijayanasa. Selanjutnya ada prasasti Telaga Batu yang ditemukan di kolam Telaga Biru Palembang. Prasasti ini diperkirakan ada sejak 686 Masehi. Di dalam prasasti ini tertuliskan kutukan-kutukan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak mengikuti perintah raja dan peraturan kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada juga prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Desa Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka. Prasasti kali ini diperkirakan ada sejak 656 Masehi. Dituliskan permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan juga kutukan-kutukan yang sama seperti kutukan-kutukan yang dituliskan di prasasti Telaga Batu. Yang terakhir ada prasasti Karangberahi yang ditemukan di desa Karangberahi, Jambi. Prasasti ini sudah ada sejak 686 Masehi yang berisi kutukan-kutukan bagi orang yang tidak tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Candi-candi yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya ada Candi Muara Takus, Candi Muara Jambi, dan Candi Biaro Bahal. Nah, kira-kira begitu sejarah kerajaan Sriwijaya yang terkenal ini. Bagaimana pendapat kamu mengenai kerajaan ini? Bisa di komen ya. Jangan lupa di like juga. Sekian dari saya, terima kasih.